Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam guru guru penggerak. penggerak. Di sini kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Surabaya. Bersama saya Muhammad Rendik Widianto dari SMA Negeri 6 Surabaya. Saya Laila Fika Safitri dari SMK Negeri 2 Surabaya. Saya Desi Putriana Dewi David dari SMK Negeri 2 Surabaya. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 untuk coaching untuk supervisi akademik. Di sini terdiri dari 3, yaitu coach, coachee, dan observer. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Rendik. Selamat pagi Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, Pak Rendik, hari ini Pak Rendik dengan Bu Vika akan melakukan coaching ya. Betul. Oke, sebelumnya di sini saya sebagai observer akan Ya, Bu. menanyakan beberapa hal kepada Pak Rendik. Ya, boleh. Nah, kemarin itu Pak Rendik sudah melakukan coaching ya, latihan coaching. Betul. Oke, Bu bagaimana Desi. perasaannya Pak Rendik setelah melakukan coaching? Alhamdulillah kemarin saya bersama Bu Vika telah melakukan latihan coaching begitu Bu Desi. Alhamdulillah juga terlaksana dengan lancar. Proses berjalannya coaching juga terlaksana dengan enjoy begitu. Dialog kami juga berjalan mengalir, santai, juga tentu mengena dengan topik yang didiskusikan, yaitu permasalahan yang diangkat adalah permasalahan siswa Bu Vika di kelas 10 TPM 2. Alhamdulillah dari coaching tersebut juga Bu Vika tergali untuk menemukan solusi dalam mendampingi putra-putrinya di kelas 10 TPM 2. Oke, baiklah Pak Rendik. Saya selanjutnya akan menanyakan terkait proses coaching. Proses coaching itu ada 3 kompetensi nggih Bapak. Betul. Yang harus dilakukan, yaitu Betul. presensi atau kehadiran penuh, Betul. kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Nah, kira-kira menurut Pak Rendik sendiri, mana yang kurang maksimal menurut Pak Rendik berdasarkan pengalaman coaching kemarin? Oke, baik, terima kasih Bu Desi dari coaching kemarin. Yang mungkin perlu untuk ditingkatkan karena kurang maksimal adalah yang pertama presence, kehadiran. Jadi dalam latihan kemarin itu sempat ada fokus saya yang teralihkan karena handphone saya berbunyi kemarin Bu Desi, sehingga nantinya saya perlu untuk memperbaiki, saya harus mengkondisikan handphone saya supaya saya bisa hadir penuh ketika coaching bersama Bu Vika kali ini. Kemudian pengajuan pertanyaan berbobot Bu Desi. Nah, dampak dari fokus yang teralihkan tadi, sehingga saya sempat hilang pemahaman sepintas dari apa yang disampaikan oleh Bu Vika. Itu saya belum mendapatkan secara utuh materi penyampaiannya, sehingga pertanyaan yang saya ajukan terasa kurang berbobot kemarin Bu Desi. Oh, mungkin begitu. Itu. Berarti Ya. Pak Rendik pada saat latihan coaching kemarin, Pak Rendik sudah tahu permasalahannya dan Ya. apa yang perlu ditingkatkan. Betul. Jadi untuk coaching selanjutnya, Pak Rendik bisa maksimal. Siap. Begitu nggih Pak Rendik? Harapannya mudah-mudahan seperti itu. Oke. Semoga Pak Rendik dan Bu Vika untuk coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Amin, amin. Mudah-mudahan mohon supportnya juga Bu Desi. Oke, baik. Siap. Assalamualaikum Bu Vika. Oke, waalaikumsalam Pak Rendik. Gimana kabarnya Bu Vika hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat nggih Bu? Sehat, Pak Rendik juga ya? Alhamdulillah, seperti yang Bu Vika lihat hari ini saya juga sehat Bu. Bu Vika, kemarin kenapa kok panjenengan WA ke saya katanya ada yang mau disampaikan terkait anak-anak kelas 10 TPM 2 toh? Oke, kemarin itu saya ada permasalahan. Saya ingin mencurahkan hati saya, ingin mencari solusi. Mungkin Pak Rendik bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh alah, pantesan kok kelihatan wajahnya Bu Vika beberapa hari terakhir kok kayak capek gitu, kayak ada sesuatu yang dipikirkan dan kelihatannya berat begitu. Ternyata kondisi anak-anak di kelas 10 TPM 2 yang membuat Bu Vika terlihat lelah di beberapa hari ini, begitu Bu ya? Iya, betul sekali Pak Rendik. Gimana Bu? Coba boleh diceritakan. Jadi saya ini kan mengajar di kelas 10 TPM 2 ini jam terakhir nih Pak, pada jam 9.10 dan sebelumnya pada saat jam ke-7.8 itu mereka pelajaran PJOK olahraga, sehingga
anak-anak itu selalu beralasan, Bu, saya capek, saya tidak mau pelajaran. Ya. Jadi motivasi mereka belajar itu kurang karena memang yang pertama anak-anak capek habis pelajaran PJOK, dan yang kedua sepertinya mereka kurang tertarik Pak dengan pelajaran PPKN, dan mereka menganggap bahwa pelajaran teori itu pelajaran yang tidak penting karena ini kan anak-anak di tingkat SMK nggih Pak nggih, sehingga mereka menganggap bahwa yang paling utama itu adalah pelajaran kejuruan. Oh begitu. Seperti itu Pak. Ya. Sehingga nilainya anak-anak ini banyak yang di bawah KKM. Saya kemarin melaksanakan ulangan harian yang pertama itu nilainya hampir 37 siswa itu dalam satu kelas nilainya di bawah 70. Oh begitu ya Bu Vika ya. Oke, baik, saya sudah mulai punya gambaran dari apa yang Bu Vika sampaikan barusan. Kalau boleh tahu Bu, di tempatnya Bu Vika di SMK 2 itu apakah ada semacam kayak pengelompokan kelas tertentu berdasarkan kemampuan akademik siswa? Misal ada di sebuah lembaga pendidikan itu yang menerapkan sistem kayak kelas unggulan, kelas tertentu yang berdasarkan kemampuan akademik siswa, sehingga di kelas 10 atau 11.1 itu bagian siswa dengan kemampuan tinggi, 10.3 itu sudah mulai menengah, sampai di 10.8 atau 10.9 itu biasanya kemampuan akademiknya rendah. Apakah di sekolahnya Bu Vika ada sistem seperti itu? Oke, kalau di sekolah saya di SMK 2 ini untuk dalam satu kelas itu tidak ada pengelompokan Pak. Jadi untuk siswanya itu heterogen. Jadi dari Heterogen kelas ya 10 berarti ya? TPM 1, 10 TPM 2, 10 TPM 3 kemampuan belajarnya sama. Sama. Oke, karena tidak ada pengelompokan. Oke, berarti permasalahannya bukan mengarah ke kemampuan akademik siswa Bu ya, Iya. karena di kelas 10 TPM 1 sampai dengan 10 TPM 3 itu kemampuannya sama dan Iya, kondisi kemampuannya siswanya sama. heterogen begitu Bu Oke, Vika ya? kondisi siswanya Oke, heterogen baik. Pak. Bu Vika, terkait dengan yang Bu Vika alami waktu mendampingi anak-anak belajar PKN di kelas 10 TPM 2, apakah Bu Vika sudah coba mungkin berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang juga mengajar di kelas tersebut, Bu? Bagaimana pengalaman Bapak Ibu guru lain yang mengajar di kelas tersebut? Apakah mengalami hal yang serupa dengan yang dialami oleh Bu Vika? Atau mungkin hanya di mapel tertentu dan di jam-jam tertentu, Bu? Gimana? Ya, jadi beberapa waktu yang lalu itu saya sudah menanyakan ke beberapa pelajaran nggih Pak nggih, yaitu pelajaran matematika, pelajaran bahasa Indonesia, sama pelajaran bahasa Inggris. Saya menanyakan ke beberapa guru tersebut, dan memang di pelajaran itu anak-anak memang kemampuan belajarnya itu kurang, anak-anak motivasi belajarnya kurang. Dan saya kemarin juga coba menanyakan ke siswa yang bersangkutan, mengapa Nak kamu kok motivasi belajarnya itu kurang, karena mereka menganggap itu ketika mereka sudah masuk di SMK itu mereka menganggapnya bahwa sudah tidak ada pelajaran teori Pak. Jadi yang dianggap mereka itu adalah pelajaran kejuruan semuanya, pelajaran praktek di bengkel, sehingga ketika mereka bertemu dengan pelajaran-pelajaran teori mereka semangat belajarnya kurang. Oh, berarti hal yang Bu Vika alami ini bukan Bu Vika saja yang mengalami begitu Bu ya? Iya Pak. Artinya bukan Bu Vika sendirian, tapi ternyata berdasarkan pengamatannya Bu Vika di lapangan, ada Bapak Ibu guru lain yang juga mengalami hal yang sama. Di mapel matematika seperti itu, di mapel bahasa Indonesia dan bahasa Inggris begitu Bu Vika ya? Berarti ada hal yang harus kita lebih cermati Bu, terkait kondisi anak-anak kita berarti sekarang di kelas 11. Kalau saya boleh mencatat apa yang Bu Vika sampaikan, ada sebuah persepsi dari mindsetnya siswa bahwa ketika masuk di SMK itu fokus mereka hanya ke jurusannya saja, ke bidang keahlian yang dipilih saja, dan mungkin bayangannya anak-anak kita di kelas 10 khususnya karena masih transisi begitu Bu Vika ya, dari SMP masuk ke SMK yang dihadapkan dengan sebuah jurusan yang diminati, mereka berpikirnya bahwa oh nanti aku di SMK ya sudah praktik, kalau aku mengambil mesin ya aku ketemunya di bengkel otak-atik mesin, kalau aku ketemunya di animasi ya sudah aku berada di depan layar tanpa mendapatkan pelajaran yang lain. Seperti itu ternyata mindsetnya anak-anak. Jadi pemikirannya anak-anak seperti itu Pak. Begitu. Ini hal yang menarik ini Bu Vika untuk kita cermati. Terus gini Bu, Bu Vika ketika menghadapi kondisi siswa seperti itu, ada anak-anak yang mungkin berargumen seperti itu,
perasaannya Bu Vika gimana Bu? Ya, Awalnya perasaan Bu? saya awalnya itu ketika menanyakan kepada anak-anak dan respon Mm, anak-anak seperti itu, saya mm, awalnya ya sedih, tetapi saya mm, juga memberikan motivasi kepada mereka mm, bahwa yang namanya sekolah itu ya pastinya ada mm. tidak hanya pelajaran kejuruan saja, Betul, tetapi juga betul. seimbang ada pelajaran kejuruan dan ada pelajaran teori sebagai bekal Mm-mm. untuk membimbing karakter mereka, terutama misalkan pelajaran PPKN itu kan untuk melatih moral dan karakternya siswa agar Betul, bisa menjadi seorang warga negara yang baik, yang patuh pada aturan. betul, betul, Seperti betul. itu, Pak. Iya, 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 iya. Berarti eh, sekarang coba kita sharing begitu, Bu Vika ya. Kalau boleh saya tahu, Bu Vika sebagai guru mata pelajaran PKN, ketika mendampingi anak-anak kelas 10 TPM 2 itu metodologi atau teknik strategi pembelajaran Ya. yang dilakukan Bu Vika gimana Bu? Coba Oke. kita sharing begitu Bu Vika ya. Iya, jadi memang Pak, karena ini kan jam terakhir nih Pak, nggih, karena jam terakhir dan pembelajarannya itu mulai jam 1:30 sampai jam Jam 3, 3, yang anak-anak itu sudah lelah nggih Pak, nggih, dari jam betul. pelajaran Pertama. pertama sampai pelajaran 78, setelah itu pelajaran saya, Mm-mm. sehingga metode yang saya gunakan itu adalah metode ceramah Pak. Saya masih menggunakan metode yang konvensional, berpusat pada guru. Anak-anak Hmm. saya terangkan selama 30 menit dan setelah itu mereka mengerjakan LKS yang setelah itu dikumpulkan. Begitu saja, Begitu Pak. saja Bu ya. Tetapi pada saat mengerjakan LKS, karena kan kalau PPKN itu kan bahan Mm-mm. bacaannya sangat banyak Panjang. sekali, panjang ya Pak Nggih, dan minim gambar yang menarik sehingga Mm-mm. ketika melihat soal yang seperti itu yang membutuhkan jawaban yang panjang, Mm-mm. seringkali ditinggal anak-anak untuk tidur, Pak. Berarti tidak hanya di mapel matematika aja Bu ya, ternyata Ya. PKN juga seperti itu. Oke baik, berarti Bu Vika pembelajarannya itu lebih teacher oriented begitu Bu Oke, ya, teacher oriented, berpusat Pak. pada guru, jadi Bu Vika menjelaskan, anak-anak diminta memperhatikan sekitar 30 menit, kemudian diminta mengerjakan LKS dan seterusnya, di mana ada bacaan panjang, monoton begitu, tidak Ya, disertai gambar yang mungkin bisa membuat siswa tertarik untuk membacanya, dan ditinggal tidur ternyata begitu Bu iya, ya. iya Ini benar, luar Pak. biasa. Ya, ya. Baik, baik Bu Vika. Terkait dengan hal tersebut Bu Vika apakah mungkin sudah coba ngobrol dengan teman se-NGMP terkait bagaimana pembelajaran rekan sesama guru PKN di SMK 2? Mungkin dari situ ada hal baik yang bisa Bu Vika dapatkan ketika Bu Vika pernah berkomunikasi dengan rekan guru di NGMP Mapel PKN Bu Vika. Oke. Kemarin juga saya sudah berdiskusi nggih Pak nggih dengan Mm-mm. rekan sejawat di Mm-mm. MGMP kecil sekolah, Ya. dan beberapa guru itu menyarankan kepada saya Mm-mm. untuk mengganti metode pembelajaran yang awalnya itu berpusat pada guru atau Mm-mm. oriented teacher menjadi Mm-mm. pembelajaran yang lebih aktif, PAIKEM Pak. Pembelajaran yang aktif, Mm-mm. inovatif, kreatif, dan menyenangkan, dengan Mm-mm. salah satu contohnya adalah mungkin bisa membuat metode pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PJBL, karena di mana pembelajaran berdiferensiasi itu kan sesuai dengan kebutuhan belajarnya murid. Oke, Seperti itu, Pak. Bu Vika mendapatkan cerita ini dari siapa, Bu? Oke, jadi saya mendapatkan cerita ini dari rekan sejawat saya di PPKN, Pak, yaitu Hmm. kemarin setelah berdiskusi, ada satu rekan sejawat yang bernama Bu Tati itu Ya. menyarankan kepada saya untuk memberikan solusi itu. Solusi itu yang Bagus. disarankan kepada saya untuk saya mencoba Oke. mempraktekannya di dalam kelas. Oke. Ini menarik Bu Vika ya. Ya, Artinya Bu Vika sudah menemukan sebenarnya begitu ya, contoh guru dengan desain pembelajaran atau strategi pembelajaran yang berbeda dengan keseharian yang Bu Vika terapkan. Dan dari situ Bu Vika sepertinya terlihat tertarik begitu untuk mencoba apa yang disampaikan oleh Bu Tatik itu tadi begitu, ya. Bu Vika ya. Oke, bagus. Kira-kira memungkinkan atau tidak Bu Vika strategi yang diterapkan oleh Bu Tatik untuk diterapkan di kelas 10 TPM 2 Bu Ya. Vika? Insya Allah
cocok dan akan saya terapkan ketika pembelajaran di kelas. Rencananya nggih Pak nggih, minggu depan ketika saya mengajar di 10 TPM 2, saya akan membawa speaker kecil untuk bersama-sama dengan siswa menyanyikan lagu kebangsaan. Saya putarkan video teknik stop nggih Pak nggih, karena anak-anak tadi kan sebelumnya mengikuti pelajaran yang banyak sehingga mungkin fokus mereka masih di pelajaran sebelumnya, sehingga saya ingin mengajak mereka untuk praktek mindfulness agar Oke. mereka bisa fokus kembali. Nggih, dan setelah itu saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang saya Berdiferensiasi. integrasikan dengan model pembelajaran PJBL. PJBL. Oke, Nggih. luar biasa Bu Vika. Saya melihat rencana Bu Vika di sini sudah cukup baik Bu ya. Banyak masukan dari luar yang nantinya akan Bu Vika implementasikan di kelas 10 TPM 2. Saya tadi juga mendengar Bu Vika berencana melakukan teknik stop, mindfulness begitu. Sesuatu yang saya rasa itu juga baik Bu untuk bisa diterapkan kepada anak-anak kita. Mengingat ada kondisi di mana kelas 10 TPM 2 mapel PKN-nya di jam terakhir, anak-anak perlu untuk diajak fokus kembali guna bisa mengikuti pembelajaran juga dengan baik tentunya begitu. Luar biasa Bu Vika. Alhamdulillah, saya juga tidak sabar ini nantinya melihat bagaimana progres Bu Vika mengimplementasikan rencana tadi di kelas 10 TPM 2 begitu Bu Vika. Kemudian Bu Vika, selain dari teknik atau strategi pembelajaran yang Bu Vika rencanakan untuk diterapkan, ada hal lain tidak mungkin dari lingkungan sekitar Bu Vika yang bisa Bu Vika manfaatkan untuk bisa mengoptimalkan pembelajaran di kelas 10 TPM 2 Bu Vika? Iya, ada Pak. Jadi rencana saya setelah saya mengamati gaya belajarnya anak-anak 10 TPM 2 ini, mayoritas itu anak-anak gaya belajarnya kinestetik. Jadi anak-anak lebih suka bergerak. Jadi rencananya di pembelajaran selanjutnya pula saya akan mengajak mereka untuk pembelajaran di luar kelas, karena di sekolah saya ini kan banyak ruang terbuka hijau nggih Pak nggih. Saya akan mengajak mereka untuk melakukan permainan tradisional yang bisa dihubungkan dengan nilai-nilai karakternya siswa, dan saya juga akan mengajak mereka untuk menyanyikan lagu, membuat lagu yang berhubungan dengan PPKN terus nanti dinyanyikan bersama. Jika anak-anak memiliki gitar atau alat musik apapun mungkin bisa dibawa, sehingga saya yakin dengan seperti itu pembelajarannya juga akan seru Pak. Terus rencana saya juga ketika di ruang terbuka hijau nanti di tembok-tembok masing-masing kelas mungkin saya tempeli juga gambar-gambar materi pembelajaran, karena memang untuk anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik itu kan suka bergerak nggih Pak nggih, sehingga mereka saya tempel gambar-gambar di dinding untuk media belajarnya anak-anak. Oke, luar biasa. Ini semakin banyak poin yang perlu saya garis bawahi ini terkait rencana Bu Vika untuk menyikapi kondisi siswa kelas 10 TPM 2 yang tadinya mungkin semangat belajarnya rendah, motivasinya kurang, itu dengan strategi pembelajaran masukan dari rekan sejawat. Kemudian ternyata juga mau menerapkan konsep outdoor learning Bu ya, pembelajaran di luar kelas Bu. Iya Pak. Untuk sarana di SMK Negeri 2 Surabaya sendiri memenuhi Bu untuk melakukan hal itu? Iya memenuhi Pak. Kondisi Kondisi lingkungannya kan karena di SMK 2 ini banyak sekali ruang terbuka hijau nggih Pak nggih. Jadi kalau untuk menampung satu kelas 37 siswa saja di taman ini pula juga bisa Pak. Bisa Bu. Oh, jadi nanti saya sambil membawa speaker atau LCD portable yang bisa bawa kabel olor juga, yang nantinya ditancapkan di daerah sini kan dekat dengan kelas, nanti bisa untuk kabel olornya juga bisa izin ke kelas terdekat untuk anak-anak juga melihat video pembelajaran seperti itu. Oke, apakah di SMK Negeri 2 Surabaya juga ada semacam kayak gazebo yang bisa digunakan Bu? Nggih, banyak sekali Pak, karena kalau di SMK 2 ini insya Allah dari segi lahan, sarana prasarana, taman terutama nggih Pak nggih sangat banyak. Kalau apalagi gazebonya juga sangat banyak sekali, sehingga sangat memungkinkan untuk dipraktekkan kepada anak-anak. Karena mungkin kalau pembelajarannya di dalam kelas kan anak-anak bosan nggih Pak nggih. Dari mulai jam pertama jam 6:30 hingga jam 3 sore selama kurang lebih 8 jam mereka hanya pelajaran di dalam kelas, sehingga tidak dipungkiri jika
terjadi kebosanan nggih Pak nggih Betul Bu terhadap Vika, anak-anak. betul. Sehingga ini rencananya juga akan saya coba praktekkan di kelas saya. Oke, baik-baik Bu Vika. Kemudian untuk penggunaan sarana dan prasarana sekolah itu sendiri seperti gazebo, kemudian menggunakan ruang terbuka hijau, apakah memerlukan perizinan khusus Bu Vika nantinya? Nggih, saya juga memerlukan Pak. Insya Allah saya akan melakukan perizinan itu ke Mm-mm, sarana prasarana yang pertama, mm-mm, dan saya juga izin ke wali kelasnya karena khawatirnya ketika wali kelasnya mencari anak-anak ada mm-mm, perlu anak-anaknya tidak ada, dan mm-mm, juga saya akan izin ke guru di jam terakhir karena mm-mm. khawatirnya juga guru, karena kan pembelajaran di luar kelas itu kan menarik nggih Pak nggih, sehingga nanti Betul. memerlukan waktu yang lebih lama. Mm-mm, Jadi untuk saya pengkondisian juga begitu nggih ya. untuk pengkondisian, sehingga saya juga pasti izin ke guru di jam selanjutnya. Oke, berarti Oke. sudah ada catatan khusus Ya, dari Bu Vika terkait dengan rencana untuk mendampingi siswa kelas 10 TPM 2, Bu ya. iya Pak. Sudah ada 2 poin penting di sini yang saya garis bawahi untuk bisa saya perjelas begitu Bu Vika ya. Oke. Nantinya berarti Bu Vika akan melakukan pembelajaran yang berbeda, tidak lagi menggunakan metode ceramah begitu Bu ya. Ya, Pembelajarannya akan lebih interaktif, pendekatan berdiferensiasi, menggunakan PJBL juga iya Pak. nantinya, yang merupakan saran dari rekan sejawatnya Bu Vika di Iya, Mapel PKN yaitu Bu Tati. Kemudian rencana berikutnya Bu Vika juga berkeinginan untuk outdoor learning bersama iya, siswa kelas 10 TPM 2 Bu Vika iya ya. Pak. Planningnya juga sudah saya nilai bagus di sini Bu Vika, luar biasa. Beberapa pihak terkait juga Bu Vika sudah ada gambaran terkait dengan Sarpras, harus komunikasi dengan beliaunya juga kepada wali kelas dan seterusnya, kepada Bapak Ibu guru pengajar di jam setelahnya Bu Vika juga perlu untuk dikondisikan begitu Bu Iya, Vika. Luar biasa. Saya melihat rencananya Bu Vika ini eh, 90% baik begitu Bu Vika ya. iya, Tinggal nanti kadang implementasi di lapangan kita juga harus siap dengan mungkin hal-hal yang terjadi di luar rencana kita. Tentunya Bu Vika juga perlu untuk punya plan B ketika ada 1-2 hal yang mungkin terjadi tidak sesuai dengan rencana yang Bu Vika akan lakukan begitu Bu Vika. iya, Siap dengan kendala-kendala yang mungkin iya, terjadi, siap. semisal Bu Vika nantinya ada eh, padam, mati lampu begitu, pembelajaran apakah tetap bisa dilaksanakan Iya, Bu tetap Vika? bisa dilaksanakan. Jadi Mm-mm. selain seperti tadi, saya kan juga ada alternatif untuk menggunakan video, nggih Pak, nggih. Ya. Tetapi saya juga mengantisipasi kejadian-kejadian tidak terduga dengan Mm-mm. mendownload materi dari Canva yang berupa video itu dalam Mm-mm. bentuk PDF atau dalam bentuk PPT, sehingga Mm-mm. atau videonya itu juga nanti saya Mm-mm. kirimkan ke grup WA-nya anak-anak, sehingga ketika Mm-mm. misalkan LCD proyektornya tidak dapat difungsikan dengan baik karena listrik padam, Mm-mm. anak-anak bisa melihat di HP-nya masing-masing. Oke, luar Oke, biasa Bu Vika. Baik, Bu Vika sudah terlihat bersemangat sepertinya untuk menerapkan rencana-rencana tadi yang sudah dibuat begitu Bu Vika ya. ya, Mungkin ada yang masih Bu Vika ingin sampaikan pada kesempatan kali ini? ya, sudah Pak. Ternyata saya bisa ya Pak ya menemukan solusi dari Mm-mm. permasalahan yang saya hadapi sendiri atas Betul Bu bimbingannya Vika. Pak Rendik ini. Terima Luar kasih ya biasa Pak ya atas sekali ya. bimbingan dan motivasinya. Jadi Mm-mm. saya bisa lebih bersemangat lagi nih. Siap. Ini kalau saya lihat dari raut wajahnya Bu Vika sudah tidak secapek tadi sepertinya Bu ya. Ya Pak. Mungkin dengan coaching yang kita lakukan hari ini sedikit beban yang ada di pikiran Bu Vika sudah tersampaikan dan menjadi lebih ringan begitu Bu Vika ya. Ya, Harapannya dengan solusi yang Bu Vika sudah dapatkan dengan sendirinya tadi, dengan kesadaran Bu Vika lebih memahami kondisi yang ada di sekolah Bu Vika, bisa memanfaatkan apa hal-hal baik yang bisa Bu Vika ambil yang ada di lingkungan sekitar untuk Bu Vika bawa dalam mendampingi siswa kelas 10 TPM 2 yang harapannya nanti dengan rencana-rencana tadi teman-teman atau siswa di kelas 10 TPM 2 termotivasi dalam belajar Bu Vika ya. Yang ya, tadinya tidur menjadi lebih antusias, yang tadinya tugasnya mungkin keteteran bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Kemudian nilai dari teman-teman kelas 10 TPM 2 yang mungkin tadi dikatakan rendah ya, begitu, ada grafik peningkatan nantinya Bu Vika ya. iya Luar Pak. biasa.
Bu Vika memang guru hebat ini. Ya, terima kasih ya Pak ya, semua itu berkat Siap. bimbingan, nasihat dan saran dari Pak Rendik Mm-mm. sehingga saya bisa bersemangat lagi, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Oke, mantap. Kira-kira kapan Bu Vika mau mengimplementasikan rencananya Oke. tadi? Insya Allah saya akan mengimplementasikan rencana saya tadi di pertemuan selanjutnya Pak. Di Minggu pertemuan depan selanjutnya, minggu secepat depan. mungkin akan saya laksanakan di kelas. Oke, mantap. Nanti saya diinfo Bu Vika Oke, ya. karena saya Mungkin yakin ketika saya menerapkan yang sudah saya sampaikan ke Pak Rendik tadi, semangat belajarnya anak-anak semakin meningkat dan juga nanti disertai dengan hasil belajarnya anak-anak juga semakin tinggi. Saya Oke. percaya bahwa setelah pembelajaran ini, nantinya nilainya anak-anak sudah di atas KKM semuanya, Pak. Oke, amin. Jangan lupa nanti saya juga diberi penyampaian progresnya Bu Vika ya. Ya. Saya juga diberi foto atau video berlangsungnya pembelajaran yang Bu Vika terapkan di luar kelas tadi. Saya juga tertarik ingin melihat bagaimana semangat anak-anak dalam belajar PKN bersama Bu Vika. Iya. Terima Baik, kasih siap. ya Pak Rendik ya. Oke. Setelah ini mau kemana agendanya Bu Ya, Vika? setelah ini saya akan mengajar Pak, dan Oh, ada jam mengajar rencananya setelah ini. langsung saya praktekkan di jam selanjutnya. Oke, siap-siap. Oke, Oke. selamat berjuang Bu Vika ya, Iya, demi Pak. mencerdaskan anak bangsa. Ya, terima kasih Pak. Saya mengajar Ya. dulu ya Pak ya. Siap, siap Bu Vika. Ya. Silakan. Assalamualaikum Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu buat Pak Rendik dan Bu Vika. Ya. Saya lihat Pak Rendik dengan Bu Vika tadi sudah berhasil melakukan coaching, apalagi Bu Vika sudah menyampaikan sesuai dengan alur ceritanya. Bukan hanya Bu Vika, tapi Pak Rendik juga, maksudnya sudah sesuai dengan identifikasi, kemudian mohon maaf tujuan, identifikasi, terus kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, ini saya mau bertanya dengan Pak Rendik. Ya, Pak Rendik, Desi. apakah sudah merasa berhasil melakukan coaching dengan Bu Vika? Saya rasa dari coaching yang saya lakukan bersama Bu Vika tadi itu sudah cukup berhasil, Bu. Oh, alhamdulillah. Hal-hal yang mungkin sempat belum maksimal sewaktu latihan coaching sebelumnya itu sudah bisa saya kondisikan insya Allah juga dengan baik. Terkait dengan presence, kehadiran saya sudah bisa lebih fokus, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bu Vika begitu. Kemudian untuk pertanyaan yang saya ajukan, ya, insya Allah juga sudah lebih berbobot dibandingkan sebelumnya, sudah terfokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching begitu. Oh, alhamdulillah. Jadi untuk misalkan proses coaching ini kita terapkan dengan rekan sejawat lain, jadi akan lebih maksimal begitu. Betul, Bu Desi. Ya. Dan selanjutnya Bu Vika tadi menyampaikan beberapa rencana aksi yang akan diterapkan seperti pembelajaran diferensiasi, kemudian melibatkan siswa secara aktif. Nanti untuk penerapan di pembelajaran sendiri, Bu Vika sendiri melakukannya atau mengajak rekan sejawat lain yang memberikan saran kepada Bu Vika. Tadi Bu Tati Irawati kalau tidak salah ya Bu Vika menyampaikan. Iya. Ya, Bagaimana rencana Bu Vika? selanjutnya ketika saya coba dulu saya coba dulu praktekkan ke kelas saya. Jika saya berhasil mempraktekkan itu dan ternyata hasil belajarnya anak-anak meningkat, saya akan mencoba untuk berbagi praktek baik dengan rekan sejawat agar bisa mengikuti yang saya sampaikan itu. Oke, baik, alhamdulillah Bu Vika. Oke, baik Pak Rendik dan Bu Vika, saya rasa untuk coaching hari ini cukup sekian. Mungkin kita bisa melanjutkan di lain waktu lagi dan semoga kita bisa melakukan coaching bersama lagi secara maksimal. Siap. Baiklah, untuk acara hari ini, kegiatan hari ini kita tutup bersama-sama. Oke, terima kasih Pak Rendik dan Bu Vika atas partisipasinya. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan materi coaching untuk supervisi akademik. Ya, semoga coaching tadi bisa menjadi inspirasi untuk rekan pendidik di seluruh penjuru tanah air di Indonesia. Dan semangat mencerdaskan generasi penerus bangsa. Salam guru penggerak.